channel Pelangi Jimbaran. Pasti kalian sudah siap-siap untuk belajar di rumah, bukan? Nah, sebelumnya persiapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang silakan menyimak materi pembelajaran yang akan tayang dalam video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Selamat pagi. Pasti kalian semua sudah siap-siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Baiklah anak-anak, silakan menyimak materi pembelajaran yang ada di video berikut ini. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Baik anak-anak, sekarang kita masuk di dalam pembelajaran kita. Kita sekarang sudah masuk di pembelajaran 5.
Tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5. Ayo simak pembelajaran berikut ini. Nah, sekarang anak-anak silahkan membuka bukunya di halaman 54. Menceritakan pengalaman mentaati aturan di sekolah. Nah, silakan perhatikan tata tertib sekolah. Nah, tentunya anak-anak kita harus tahu dulu pengertian dari tata tertib sekolah itu apa. Nah, tata tertib atau disebut dengan aturan, ya, peraturan sekolah adalah sesuatu yang harus dilakukan, ditaati, dan dipatuhi. Nah, itu disebut dengan tata tertib. Nah, tujuannya nih anak-anak untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram bagi seluruh warga sekolah. Nah, itu tujuan dari tata tertib sekolah, supaya kita bisa teratur, diri kita bisa disiplin. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram. Beberapa contoh tata tertib sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah, ya. Nah, silakan lihat gambarnya. Jam 7 tepat waktu untuk sekolah, ya. Harus mentaati aturan di sekolah. Di sekolah sudah ada sebelum jam 7.30. Berarti dari jam 7 sampai setengah 8 sudah ada di sekolah, ya. Yang kedua, nah, kira-kira gambar apa itu anak-anak? Ya, melaksanakan piket kelas. Ayo coba lihat. Ada yang menghapus papan tulis, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap kaca, dan ada yang menyapu. Artinya, mereka melaksanakan tugas masing-masing dan kerjasama yang baik. Nah, itu kita harus taat terhadap aturan di sekolah. Tata tertib sekolah, contoh yang ketiga. Nah, ini anak-anak silahkan mengamati gambar itu. Kira-kira gambar itu tentang apa ya? Oh iya, gambar anak-anak melaksanakan upacara bendera. Lihat seragam mereka anak-anak ya. Semua mengenakan seragam lengkap. Pada saat upacara hari Senin harus mengenakan topi. Harus memakai dasi. Bajunya putih ya. Celananya merah. Kaos kaki putih dan sepatu hitam. Nah, mereka mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Sebagaimana pakaian yang dikenakan pada saat upacara. Nah, mereka semua lengkap melaksanakan upacara dengan tertib. Ya, oke, kita lanjut.
Contoh yang keempat. Ya, ini gambarnya. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Jovan bisa? Pada saat di dalam kelas ada guru menjelaskan, murid-muridnya harus mendengarkan dengan baik. Duduk yang baik ya. Mendengarkan yang baik. Fokus. Coba lihat, ada enggak yang sedang bermain di gambar itu? Tidak ada. Ada enggak yang sedang berbisik-bisik di situ? Tidak ada. Mereka semua fokus mendengarkan Bapak Guru menjelaskan. Ya, nanti kalau kita sudah bertatap muka, harus seperti contoh ini ya. Iya, tertib di dalam kelas. Itu Bapak gurunya senang menjelaskan karena murid-muridnya mendengar dengan baik. Oke, contoh yang kelima. Nah, contoh yang kelima, dilarang menyontek. Ya, nah kalau sudah mendengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru, pada saat belajar sungguh-sungguh, pasti tidak menyontek. Ya, coba yang satu mengerjakan dengan baik. Ya, dia menulis. Yang satu lihat-lihat temannya. Ya, artinya minta jawaban sama temannya. Padahal itu boleh atau tidak anak-anak? Tidak boleh. Pada saat ujian kita berusaha sendiri. Tata tertib sekolah. Contoh yang terakhir, kira-kira nomor berapa ya sekarang ya? Iya, nomor 6. Gambar apa ini? Ya, menceritakan Lani membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan hanya di sekolah ya, di rumah buang sampah di tempatnya. Harus menjaga kebersihan lingkungan. Kalau di sekolah, lingkungan sekolah. Ya, di dalam kelas harus bersih. Ya, kalau ada sampah, dibersihkan bersama-sama. Buang sampah pada tempatnya. Ayo semuanya anak-anak harus bisa menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Nah, itu anak-anak untuk peraturan ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, berlaku di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan manusia supaya hidup tertib, ya, hidup disiplin. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan di sekolah wajib ditaati oleh semua warga sekolah. Nah, kalau bermain, aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Ya, tidak boleh buat aturan sendiri. Ya, harus mengikuti aturan dalam permainan. Ya, itu untuk kebaikan, untuk kedisiplinan, agar kita terlatih untuk melaksanakan, mematuhi aturan. Sekarang penugasan.
Kamu telah belajar beberapa aturan di sekolah. Bagaimana dengan aturan di kelas? Masih ingatkah kamu? Ayo, masih ingat aturan di kelas? Tuliskan jawabanmu di buku tugasmu. Mari membuka halaman 55. Benda gas. Anak-anak masih ingat tentang benda padat, benda cair? Ya, kalau benda padat, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Contohnya pensil, buku, air, susu dapat dilihat dan disentuh. Nah, bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas, tidak dapat disentuh, diraba, dan dilihat. Ima dan teman-teman bermain balon dan layangan di lapangan dekat rumah Beni. Perhatikan balon di samping. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon tersebut berisi udara. Udara merupakan benda gas. Perhatikan gambar anak-anak. Pasti semua tahu gambar ini. Ricky, gambar apa ini Ricky? Wow, hebat. Gambar layangan. Pertanyaannya, bagaimana dengan layangan bisa terbang? Layangan bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin termasuk benda gas. Tentunya semua anak-anak tahu nama gambar ini. Kira-kira apa ya, Leon? Ya, pesawat kertas. Bagaimana dengan pesawat kertas? Bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang, ya. Mengapa bisa? Karena berbentuk udara. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Contohnya, kalau balon ya ditiup, dia berbentuk balon. Ada balon yang besar, ya volumenya besar. Kalau balon kecil, volumenya kecil. Nah, itu disebut ya volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Ayo sekarang ambil buku, pensil, kita menulis, mengerjakan latihan ini. Beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Nah, tulis nomor 1. Tulis es batu di dalam gelas. Sudah? Apakah es batu di dalam gelas
benda gas atau bukan gas? Ya, bukan gas. Berarti tanda silang. Nomor 2. Balon ditiup. Kira-kira benda gas atau bukan benda gas? Iya, benda gas anak-anak ya. Udara yang ditiup ke dalam balon itu adalah benda gas. Nomor 3. Ya. Udara ditiup di dalam plastik. Itu benda gas juga anak-anak. Yang keempat, apakah gunung itu benda gas atau bukan? Bukan. Ya, itu adalah benda padat. Nomor 5. Siapa yang belum minum? Sudah semua minum? Nah, sekarang itu kopi di dalam gelas. Apakah itu benda gas atau bukan benda gas? Nah, benda gas. Kenapa? Ini asapnya ini adalah benda gas, ya. Berarti kopi adalah benda gas, ya. Nomor 6. Gambar apa itu? Ban. Ban itu benda gas apa bukan? Iya, benda gas, ya. Yang ada di dalamnya itu adalah angin. Angin merupakan benda gas, ya. Di dalamnya adalah ada udara. Disebut dengan benda gas. Oke, lanjut nomor 7. Ayo, minuman dingin. Apakah itu benda gas atau bukan? Bukan. Bukan benda gas. Nomor 8. Boneka. Tentunya semua anak-anak cewek ini pasti suka dengan boneka. Apakah boneka benda gas atau bukan? Bukan. Oke, sudah ya. Dari nomor 1 sampai nomor 8. Kita lanjut. Nomor 9. Baju. Apakah itu benda gas atau bukan? Bukan. Nomor 10. Minyak. Minyak apakah merupakan benda gas atau bukan? Bukan. Kalau minyak adalah benda cair. Nomor 11. Balon yang besar. Apakah itu benda gas atau bukan? Iya, benda gas. Nomor 12. Ini gambar apa? Tabung gas. Itu pasti benda gas. Nah, itu anak-anak contoh-contoh benda gas. Ada juga benda padat, ada juga benda cair. Nah, yang sekarang kita belajar adalah benda gas. Nah, tentunya semua anak-anak sudah memahami dari benda padat, benda cair, dan yang terakhir adalah benda gas. Nah, bagaimana anak-anak? Video pembelajaran hari ini? Pasti kalian semua sudah menyimaknya dengan baik ya. Jikalau masih ada yang masih belum dipahami, silakan ditonton ulang di channel Pelangi Jimbaran. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat. Nah, menarik ya pelajaran hari ini. Semoga sudah disimak dengan baik. Jika kalian ingin belajar lagi, bisa diputar kembali. Nanti hanya di channel Pelangi Jimbaran. Tetap semangat dan sampai jumpa.